Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah walaupun secara online. Yuk kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, saat ini, pagi ini kami mau beribadah kepadamu. Sucikan dan kuduskan hati kami supaya kami bisa benar-benar menikmati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran, dosa yang kami perbuat, baik disengaja maupun tidak Tuhan. Tetapi biarlah Engkau menguduskan kami, menyucikan kami, mentahirkan kami, dan melayakkan kami untuk menghampiri tata-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang beracara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita Bapak Ibu. Mulai kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sembah kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Yesusku, penamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti
pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada sepertimu, tiada sepertimu Yesus. Kau selalu mengawasi kami Tuhan. Apapun yang tersembunyi Tuhan, itu tidak pernah tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau selalu mengetahui setiap langkah kami Bapa. Oh Syarabaya Shandaya Ramaya Ramo, Ya Ramaya Ramaya Sekenara Ramo. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari penuhi kami ya Tuhan, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu Yesus, kami perlu Engkau ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Biar hadirat-Mu Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang melingkupi setiap kami. Hadirat-Mu mengalir, mengalir Tuhan saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, di ruangan saat ini yang kami pakai buat beribadah Tuhan, Engkau ada Tuhan. Mengalir, mengalir, dan mengalirlah hadirat-Mu ya Roh Kudus. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhi
yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Biar hadiratmu Tuhan, hadiratmu memenuhi kami, hadiratmu mengalir, mengalir. Shandaralabayase, kianarararabo, kiatakanarararabo. Yesus, Yesus, kami berseru, kami datang padamu, kami berseru. Tuhan Yesus, Allah kami, penyelamat kami, kota benteng kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mengalir, memenuhi kami, memenuhi kami, memenuhi kami, penuhi hadiratmu, hadiratmu penuhi kami, hadiratmu penuhi kami, kasihmu mengalir, 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 kasihmu Tuhan, kasihmu Tuhan. Ya labayase, kenara labayase, kianarabo, ya rabo, ya ralabayase na, kianara labayase, kianarabayase kanaramo, kianarabayase kita kanaralamo, kiatakanaralabayase kinaralamo, kianaralamo, shanaralabayase kinarabayase na. Oh, oh, oh. Yesus, ini kami Tuhan, ini kami, bait-bait-Mu Tuhan, di mana Engkau bertata di dalam kehidupan kami. Engkau yang memenuhi setiap hati kami. Dan pagi ini kami meminta hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Penuhi, penuhi, penuhi ya Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir. Karena hadirat-Mu yang membersihkan kami ya Tuhan. Hadirat-Mu mengalir, penuhi hati kami. Hadirat-Mu mengubahkan kami Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau ya Roh Kudus. Kami rindu akan Engkau ya Roh Kudus. Mengalir, mengalir, mengalir ya Rabayasan, ya Rabayasi.
kasih-Mu, kasih yang mula-mula kepadamu dikembalikan kepada kami ya Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu Yesus, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar hati kami ya Tuhan selalu merindukan-Mu ya Tuhan. Karena satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, untuk kami selalu berada di dekat-Mu. Mari Roh Kudus, bawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
kami bersama-Mu Tuhan. Karena itu adalah kekuatan bagi jiwa kami ya Tuhan. Kekuatan Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengalami pemulihan ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengalami sesuatu yang baru yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah ini menjadi pengakuan kami. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar ya Tuhan Yesus, pada saat kami kembali Tuhan, kembali mencari wajah-Mu ya Tuhan, dan pada saat kami kembali berdoa sujud berseru kepada-Mu ya Tuhan, dan pada saat kami kembali menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, ada sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, di masa-masa persembunyian kami ya Tuhan, kami boleh menikmati waktu-waktu itu Tuhan. Engkau mempersiapkan kami, Engkau mempersiapkan kami, Engkau membukakan Tuhan, Engkau membicarakan setiap Tuhan janji-janji-Mu, setiap jalan-jalan-Mu bagi setiap anak-anak yang mencari wajah-Mu Tuhan, bagi setiap anak-anak yang mau dekat dan berseru kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, dan kami mau berbalik dari jalan kami Tuhan, kami mau berbalik dari jalan kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus. Pada saat ini Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar firman-Mu yang membuka setiap mata hati kami Tuhan, mencelikan mata kami ya Tuhan, membukakan setiap Tuhan Yesus hal-hal yang tersembunyi yang kami tidak tahu Tuhan, tetapi Engkau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Itu yang memberi petunjuk untuk kami melakukannya Tuhan, untuk kami dapat melakukannya Tuhan Yesus, untuk dapat kami mengerjakan hal-hal yang kami harus lakukan di depan nanti ya Tuhan. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Bukan beliau lagi yang berkata-kata kepada kami Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang mengeluarkan isi hati-Mu atas setiap kami, petunjuk-petunjuk-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan beri bagi kami telinga seorang murid,
hati seorang hamba Tuhan yang mau duduk diam Tuhan, sama seperti Maria yang tidak mau melewatkan Tuhan kesempatannya untuk bersama denganmu. Dan biarlah itu terjadi bagi kami ya Tuhan. Kami tidak mau melewatkan satupun kesempatan untuk mencari Engkau Tuhan, untuk mendengar firman-Mu dan berbicara atas setiap kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap anak-anak-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang saat ini merindukan Engkau. Engkau hadir dan Engkau melawat setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pagi ini. Kekuatan baru kami yakin akan Kau curahkan atas setiap kami. Kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Mari Bapak Ibu yang sedang sakit berkata melalui firman Tuhan, melalui hadirat Tuhan, melalui pujian penyembahan yang telah kita naikkan kepada Tuhan, itu akan menyembuhkan setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami yang sakit Tuhan. Dan penghiburan, kekuatan turun atas setiap orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu menembus setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita yang siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan sama-sama katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pada Voice Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu, kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan.
Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami gender identity challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan sharing atau saya akan berbicara tentang satu pelajaran, satu kebenaran di dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kata Alkitab, kata Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa makna perkataan Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saudara, sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, saya ajak saudara berdoa lebih dahulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi,
Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kalau kami masih dalam keadaan sehat, kami bisa beraktivitas seperti biasa adanya Tuhan. Kami percaya itu semua karena perlindungan, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan karena kekuatan kami, ataupun bukan karena segala sesuatu yang kami lakukan untuk mencegah kami tidak sakit atau tidak mengalami hal-hal yang buruk. Tapi kami percaya semua itu ada dalam rencana dan perlindungan Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu, dan Tuhan juga memberikan pengertian kepada setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya firman-Mu ini menguatkan kami, memberikan kami kekuatan di tengah-tengah situasi yang masih ada pandemi, khususnya di bangsa Indonesia saat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya ajak saudara buka ayat pembacaan kita yang pertama di dalam Yohanes pasal 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan saudara di rumah. Kalau yang lagi nonton langsung, saudara buka Alkitab, ikut di Alkitab masing-masing. Alkitab berkata begini, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Ayat 11. "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Ayat 12. Nah, saudara perhatikan baik-baik ayat 12. Ini ayat 12 sering menjadi ayat favorit orang Kristen ini. Ayat 12 ini. "Aku berkata kepadamu," Tuhan Yesus berkata nih saudara, "sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Sampai situ aja. Saudara, mari saya ajak saudara perhatikan ayat 12. Tuhan Yesus berkata begini, ini salah satu ayat dalam Alkitab yang sering dijadikan ayat favorit oleh orang Kristen, karena ayat ini sekilas itu luar biasa banget. Kita baca ayat ini kayaknya kok kandungan ayat atau makna ayat ini begitu luar biasa banget. Memang ayat ini luar biasa, tapi mari kita belajar lebih lanjut apa makna ayat atau perkataan Tuhan Yesus ini. Ayat 12 saya ulangi saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Lalu Tuhan Yesus sambung begini, "Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memahami ayat ini, satu ayat ini aja ketika kita baca, sekilas satu ayat ini saja saudara-saudara, maka kita akan dapat satu pengertian atau pemahaman seolah-olah begini. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu, ketika kita percaya, kita akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kata Alkitab, kata Yesus sendiri, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari Tuhan Yesus lakukan, itu kita akan bisa lakukan saudara-saudara. Secara sederhana, secara sekilas, ayat ini seolah-olah maknanya ke situ saudara-saudara. Bahwa ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus,
kita akan mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ada dia melayani di dunia ini. Bahkan kata Tuhan Yesus sendiri, kita, saudara dan saya sebagai orang yang percaya, akan melakukan pekerjaan yang justru, kata Alkitab ayat 12, saudara perhatikan baik-baik. Pekerjaan-pekerjaan lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kalau dalam terjemahan Inggris itu greater, artinya jauh lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, saudara-saudara. Nah, saudara dan saya harus memahami kebenaran ini dengan baik. Saudara dan saya harus memahami ayat-ayat ini dengan baik, karena kalau kita salah memahami, saudara-saudara, kalau kita salah mengerti ayat ini, kita akan dapat pemahaman seolah-olah kita orang percaya, kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Ini pemahaman yang sering muncul di jemaat, sering muncul dalam hamba-hamba Tuhan bahkan. Ada pemahaman-pemahaman yang muncul bahwa kalau kita jadi orang percaya, atau kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus, apalagi kalau kita jadi hamba Tuhan, ada pengertian-pengertian yang muncul bahwa kalau kita melayani, kita bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada Tuhan Yesus. Artinya, kita bisa melakukan pelayanan yang disertai dengan mujizat yang jauh lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan selama dia pelayanan di muka bumi ini. Saudara, saya bilang tadi, mari kita pagi hari ini, saya ajak saudara untuk belajar ayat ini. Karena kalau kita salah memahami ayat ini, kita akan punya pemahaman seperti yang sudah umum, seperti yang sudah jemaat, bahkan hamba Tuhan secara umum pahami bahwa di dalam Tuhan Yesus, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita akan mampu melakukan pekerjaan yang diterjemahkan, pekerjaan itu adalah mujizat. Ada banyak jemaat Tuhan, bahkan juga pelayan-pelayan Tuhan, menerjemahkan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Itu diartikan bahwa kita bisa melakukan mujizat yang jauh lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. Nah, saudara, apakah ayat ini berbicara seperti itu, saudara-saudara? Apakah iya ayat ini, apakah iya waktu Tuhan Yesus berkata bahwa pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada Tuhan Yesus itu bicara tentang mujizat, saudara-saudara? Seolah-olah kita sakti benar. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami ayat ini, seolah-olah orang Kristen sakti benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan Yesus berkata, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ngomong, jauh lebih besar. Dalam bahasa Inggris itu greater. Lebih luas, lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Apakah seperti itu pemahaman ayat ini, saudara-saudara, bahwa kita akan melakukan perkara mujizat jauh lebih besar atau jauh lebih banyak dari yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah ayat itu seperti ini, saudara-saudara? Nah, mari sama-sama kita belajar. Kalau ayat itu seperti ini, wah, orang Kristen sakti benar, saudara-saudara. Kalau ayat itu berbicara bahwa kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mampu melakukan mujizat-mujizat atau mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib lebih daripada Tuhan Yesus lakukan, wah, itu orang Kristen sakti benar. Dibandingkan orang-orang yang ada di dunia ini, orang Kristen lah orang paling sakti. Kenapa? Karena mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada Tuhan Yesus lakukan. Pertanyaannya, apakah itu maksud firman Tuhan, saudara-saudara? Seperti itukah maksud firman Tuhan? Nah, mari saya kepengen ajak jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tegal Alur, mari kita belajar ayat ini. Kenapa Tuhan Yesus ngomong seperti itu? Saya ajak saudara lihat di ayat-ayat sebelumnya. Mulai ayat pasal 14, masih dalam pasal 14, kita lihat pasal 14 ini topiknya tentang apa. Saya ajak saudara perhatikan mulai ayat yang pertama. Ini temanya tentang apa ini? Alkitab berbicara tentang apa? Yohanes pasal 14 ayat 1. Alkitab berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini aku mengenal dia.
Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, yaitu melihat Bapa. Nah, saudara perhatikan. Ini ayat 8. Ayat 8 ini cikal bakal munculnya pernyataan Tuhan Yesus di ayat yang ke-12 itu tadi. Kenapa Tuhan Yesus sampai mengeluarkan statement seperti itu? Ini penyebabnya. Saudara perhatikan ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami itu sudah cukup bagi kami. Ini pertanyaan awal, inilah penyebab awal sampai muncul pernyataan Tuhan Yesus tadi di ayat yang ke-12, saudara. Ini Filipus berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya. Nah, Tuhan Yesus ngomong, saudara. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ini Tuhan Yesus tanya sama Filipus. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Selanjutnya, barang siapa, kata Tuhan Yesus, barang siapa telah melihat aku, kata Tuhan, ia telah melihat Bapa. Barang bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kata Tuhan Yesus. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Bapa yang diam di dalam Yesus. Bapa yang diam di dalam Yesus, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11. Tuhan berkata begini, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Baru saudara-saudara muncul ayat yang ke-12. Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Jadi pernyataan Tuhan Yesus bahwa kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan jauh lebih besar daripada Tuhan Yesus, itu ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya dalam pasal 14 ini berbicara tentang Tuhan Yesus menyediakan rumah. Pertama, Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita di sorga. Kedua, ada dua poin penting dalam pasal 14. Kedua, Tuhan Yesus lagi berbicara tentang Dia dan Bapa adalah satu. Perhatikan baik-baik. Kita mau belajar, saudara. Kenapa sampai ayat 12 itu muncul? Latar belakangnya di sini. Ketika Filipus bertanya, Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Filipus, saudara-saudara. Inilah penyebabnya sampai muncul ayat 12. Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku, maka kalian melakukan pekerjaan-pekerjaan jauh lebih besar daripada yang sudah ada, yang sudah aku lakukan. Jadi saudara-saudara, pernyataan Tuhan Yesus bahwa kalau kita percaya, kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus lakukan, itu berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, berkaitan dengan pernyataan Yesus bahwa tidakkah kamu percaya bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu sangat berkaitan erat. Apa maknanya ini, saudara-saudara? Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Saya ulangi. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Itu sangat berkaitan erat dengan pernyataan Tuhan Yesus atau pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus kepada Filipus tadi. Telah sekian lama kamu bersama dengan aku, masa kamu nggak mengenal Bapa? Tidakkah kamu percaya Bapa diam di dalam aku? Itu kata-kata Tuhan Yesus sebelumnya. Jadi Tuhan Yesus lagi menunjukkan bahwa ayat 12 itu, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan, itu sangat berkaitan erat dengan mempercayai. Berarti baik-baik, saudara. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan itu sangat berkaitan erat dengan mempercayai bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Ingat baik-baik. Saya ulangi. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sangat berkaitan dengan mempercayai bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan karena kehendak Tuhan Yesus sendiri. Itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu dari Bapa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu perintah dari Bapa. Bukan maunya Tuhan Yesus sendiri.
Nah, saudara-saudara, biar lebih jelas, mari saya ajak saudara lihat, waktu kita singkat, saya ajak saudara lihat satu kisah di dalam kita, dalam Yohanes. Yohanes juga, saudara-saudara. Apa itu pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan? Saya ajak saudara lihat Yohanes pasal 6. Mulai ayat yang ke-25. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-25. Alkitab berkata begini, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kata Tuhan Yesus nih, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Itu dia, percayalah. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan? Perhatikan baik saudara, ayat 28. Lalu kata mereka, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka. Saudara, penting baik-baik. Ini penting banget. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saya ulangi, saya tegaskan ayat 29, saudara-saudara. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat di Yohanes 6 ayat 30 dan 29 tadi jelas Tuhan Yesus berkata begini, orang banyak makan, kenyang, lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus ngomong begini, saudara-saudara, kamu datang ketika orang banyak. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepada sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Perhatikan baik saudara-saudara ya. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Melalui ayat 29 jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, yaitu Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jadi mempercayai, saudara penting baik ya, mempercayai bahwa Yesus Kristus diutus oleh Allah itu satu pekerjaan. Saya ulangi, saudara-saudara. Mempercayai bahwa Yesus Kristus diutus oleh Allah itu satu pekerjaan. Nah, ini sangat mirip dengan apa yang ada dalam Yohanes pasal 14 tadi, saudara-saudara. Mempercayai bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, itu juga satu pekerjaan. Saudara sudah bisa, saudara bisa dapat hubungan antara Yohanes 14 dengan kisah ini? Mempercayai Yesus Kristus itu diutus oleh Allah, itu adalah satu pekerjaan. Nah, saudara-saudara mulai bisa mengerti ya. Jadi saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu pekerjaan yang harus terus dilakukan. Karena kenapa? Kita nggak bisa mempercayai Yesus hanya untuk sebulan. Kita nggak bisa mempercayai Yesus hanya untuk 1 tahun supaya kita selamat. Kita mempercayai Yesus hanya cukup sebulan, setelah itu kita lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Enggak begitu. Kita percaya Yesus cukup setahun supaya kita selamat, setelah itu kita lepaskan kepercayaan kita dari Tuhan Yesus. Enggak begitu, saudara-saudara. Kepercayaan kita kepada Yesus harus kita pertahankan seumur hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, mau bencana apa kek, pandemi seperti apa kek, sekali kita percaya Yesus, kita harus pertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Itu pekerjaan, kata Alkitab. Kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara, mari saya ajak saudara lihat kembali ke Yohanes pasal 14 tadi. Jadi yang Tuhan Yesus bilang, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Apa itu, saudara-saudara?
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan lakukan. Kembali ke ayat-ayat tadi, sebelum ayat 12. Itu sangat berkaitan dengan mempercayai bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau saya bawa ke Yohanes pasal 6 tadi, berarti pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah apa? Mempercayai bahwa Yesus itu adalah utusannya Bapa. Atau di Yohanes 14, pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus lakukan itu kita mempercayai Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Apa maksudnya ini, saudara-saudara? Kenapa Tuhan Yesus bawa pengertian ini ke murid-murid kepada pengertian seperti ini? Apa maksudnya? Besarnya apanya yang besar, saudara-saudara? Nah, saudara, Tuhan Yesus waktu dia ada di dunia ini, dia melayani, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu cuma punya murid terdekat 12 orang. Itu pun satu berkhianat. Terus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Alkitab mencatat ada 500 orang yang setia ikut Tuhan Yesus. Cuma segitu, saudara-saudara. Cuma segitu. Selebihnya itu tidak. Ada banyak orang yang waktu Tuhan Yesus dalam pelayanan di muka bumi ini, ada banyak orang yang kagum dengan beliau, dengan Tuhan Yesus. Banyak banget orang yang kagum. Tapi orang yang kagum yang begitu banyak yang mengagumi Tuhan Yesus itu tidak semua masuk dalam golongan-golongan orang yang mempercayai bahwa Yesus itu Tuhan, yang mempercayai bahwa Yesus itu Allah. Nah, saudara, pekerjaan yang dimaksud, saya simpulkan aja, saudara, kan saya singkat. Jadi singkatnya, saudara, saya ingin berkata begini, pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus maksud sini, itu berbicara tentang orang-orang yang kita bawa, orang-orang yang kita rangkul, atau jumlah orang, atau orang yang kita injili, atau orang yang berhasil kita bawa kepada Tuhan untuk mempercayai Dia adalah Tuhan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus lakukan itu bukan bicara mujizat, tapi bicara seberapa banyaknya orang yang saudara dan saya layani, atau orang yang saudara dan saya injili, atau orang yang bertobat dalam pelayanan, yang mampu mengenal, mampu mempercayai Yesus itu utusan Allah. Kedua, yang mampu mempercayai bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Saya ulangi, saya masuk pada intinya nih, saudara. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus itu berbicara tentang seberapa banyak, seberapa besar dalam hidup saya dan saudara kita bisa bawa orang mengenal Yesus itu utusan Allah, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seberapa banyak yang kita mampu lakukan, kita bawa orang mengenal Tuhan Yesus, kita mampu membawa orang mengenal bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Bukan masalah mujizat. Mujizat atau tanda-tanda ajaib itu cuma tanda, itu bonus, itu anugerah yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara lakukan. Bukan, jadi pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan Yesus lakukan bukan berarti kita lebih sakti daripada Tuhan. Bukan. Saudara, murid sampai sekarang ini belum ada orang yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut badai yang begitu luar biasa hanya dengan berkata satu patah kata saja. Saya terlibat bertahun-tahun bahkan sudah dalam pelayanan perpasan. Belum pernah saya lihat ada hamba Tuhan mengusir roh jahat dan seorang kerasukan seperti yang Tuhan Yesus cukup sepatah kata. Belum pernah. Saya melayani ada setahun lebih di Pulau Bangka untuk melayani pada doa-doa pelepasan. Saya belum pernah melihat pendeta-pendeta senior saya melakukan pengusiran, pelepasan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan itu, saudara-saudara. Saya belum pernah lihat ada hamba Tuhan berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Iya, belum pernah saya melihat itu. Benar, saudara-saudara, di dalam Alkitab itu ada dua rasul yang begitu hebat yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yaitu Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Rasul Paulus sapu tangannya menyembuhkan orang. Rasul Petrus bayangannya saja menemukan orang, tapi itu atas kehendak Tuhan. Ingat baik-baik. Segala sesuatu yang bisa dilakukan, yang mampu dilakukan oleh para rasul atau kita umat Tuhan sekarang ini, itu karena kehendak Tuhan. Jadi bukan kita gagah-gagahan, kita udah sakti, kita mampu melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Bukan itu. Jadi kita punya kuasa mampu lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Kita harusnya berarti bisa meredakan angin ribut. Kita harusnya bisa berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus. Lalu Anda sok-sokan, Anda ke laut, Anda berjalan, pasti tenggelam. Saya jamin Anda pasti tenggelam tuh. Kalau Anda naik ke gedung tinggi, lalu Anda sok-sokan seperti Tuhan Yesus, melompat ke bawah, akan ditatang oleh malaikat. Saya jamin Anda mati di tempat. Kalau Anda naik ke gedung lantai berapa? Lantai 20, lantai 15, Anda lompat ke bawah, lalu Anda pakai firman Tuhan, kita akan ditatang oleh malaikat.
oleh malaikat Tuhan, saya jamin Anda pasti mati. Karena kenapa? Maksud firman Tuhan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar bukan di situ. Ada pelayanan lalu orang suguhkan racun, Anda minum, dengan bangganya, saya akan minum, saya tidak akan mati, Anda pasti mati. Kenapa? Kalau Tuhan gak ngizinin Anda terlibat dalam pelayanan atau Anda menghadapi situasi-situasi sulit seperti itu, jangan sok-sokan saudara-saudara. Kecuali saudara masuk dalam satu tempat pelayanan, saudara tidak tahu, saya pernah saudara masuk dalam satu tempat pelayanan, dikasih racun, sebelum kita minum, itu pecah. Saya pernah mengalami begitu. Saya pernah masuk dalam satu tempat pelayanan di pedalaman Maluku, kita lewat garis merah. Kalau lewat garis merah, itu pasti mati. Waktu saya dan tim masuk penginjilan, nggak mati saudara-saudara. Kita nggak tahu. Kita mau minum minuman yang dikasih racun, sebelum minum pecah duluan. Itu karena kita nggak tahu saudara-saudara. Kalaupun minum saudara-saudara, kalau belum saatnya dan kita nggak tahu, kita nggak sok-sokan, ya saya yakin nggak juga mati karena ada hamba Tuhan juga begitu saudara-saudara. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan bukan kita sok-sokan, gaya-gayaan. Wah kita punya kekuatan, kita punya kuasa. Saudara bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Petrus, sapu tangan dan bayangannya menyembuhkan orang sakit. Bisa kalau Roh Kudus mau begitu. Kalau tidak, saudara tidak bisa lakukan. Saudara mungkin bisa melewati dalam suatu pelayanan, saudara bisa menyeberang mungkin laut atau menyeberang sungai, berjalan di atas air, bisa. Kalau Tuhan kehendaki, kalau Roh Kudus kehendaki, karena situasinya memang seperti itu, nggak ada jalan lain, saudara harus lewati itu untuk menginjili orang, Roh Kudus bisa lakukan itu. Tapi jangan sok-sokan, saudara-saudara, gaya-gayaan, saya bisa berjalan di atas air, saya bisa melintasi sungai, saya bisa melintasi laut untuk menginjil orang. Lalu saudara gaya-gayaan melintasi, naik berjalan di atas air atau di sungai, saudara pasti tenggelam, saudara. Nah, saya kembali ke inti tadi, saudara-saudara. Jadi yang Tuhan Yesus maksudkan, saudara-saudara, saudara dan saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar, yang lebih besar, kata Alkitab, dari yang Tuhan Yesus lakukan. Itu bicara tentang membawa orang mengenal pribadi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ingat baik-baik. Seberapa besar saudara dan saya mampu jadi terang, jadi garam dan terang dunia, seberapa besar saudara dan saya, hidup saudara dan saya bisa mampu membawa orang, mempengaruhi orang mengenali Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Seberapa besar saudara dan saya mampu membawa orang, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus untuk bertekuk lutut, mengenal Dia ada satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Dia bahwa Dia dan Bapa adalah satu, Dia dan Bapa adalah satu, artinya Dia itu Allah. Seberapa besar, seberapa banyak saudara dan saya bisa bawa, itulah pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus nggak bisa berbuat banyak, saudara. Jumlah penduduk di dunia waktu Tuhan Yesus ada dikit banget. Dikit banget, saudara. 1M kayaknya nggak nyampe deh tuh. Saya yakin jauh dari 1M waktu Tuhan Yesus pelayan di dunia ini. Sekarang penduduknya udah 7 miliaran. Ada penduduk Kristen 2M kalau nggak salah, 2M lebih, saudara. Masih ada miliaran orang yang belum mengakui Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus itu Juru Selamat. Nah, tugas saudara dan saya itu, kita bisa melakukan bahkan jauh lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan, adalah membawa jiwa datang mengenal Tuhan. Kenapa? Karena cuma Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes pasal 14. Saudara lihat di dalam Yohanes pasal 14 itu ada ayat 6, ada satu kalimat Tuhan Yesus berkata begini, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, bawa orang-orang itu untuk mengenal aku, bawa orang-orang itu untuk mengakui akulah Tuhan, bawa orang-orang itu untuk mengenal bahwa aku dan Bapa adalah satu. Artinya aku tuh Allah, akulah tuh jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Cuman aku satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa, karena aku dan Bapa itu satu. Cuman lewat akulah, saudara, manusia di dunia ini bisa selamat. Itu yang Tuhan Yesus maksud. Seberapa banyak yang saudara bisa lakukan, itu yang disitulah saudara bisa melakukan yang jauh lebih besar daripada Tuhan Yesus lakukan. Di situ poinnya, saudara-saudara. Seberapa banyak jiwa yang kita bisa bawa, seberapa banyak jiwa yang kita bisa lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Karena di situ kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus rindukan sampai sekarang ini. Itu kerinduan Yesus terdalam. Kita membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan dan kita jadi satu sama seperti Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Di ayat-ayat selanjutnya Tuhan Yesus berkata begitu, Yohanes pasal 17. Itu kerinduan Tuhan Yesus paling terdalam yang Tuhan Yesus nggak bisa lakukan waktu Dia ada di dalam dunia ini. Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus nggak bisa merangkul semua orang. Tuhan Yesus nggak bisa membawa semua orang percaya kepada Dia karena pelayanan Dia cuma singkat. Dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan pamer kuasa, saudara-saudara. Ingat baik-baik.
Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan pamer kuasa, bukan sok-sokan tunjukin kuasa dia, bukan sok-sokan menantang penguasa-penguasa kegelapan, bukan. Dia datang cuma menyatakan diri, bawa berita tentang kerajaan Allah, bawa berita tentang pertobatan, dan bawa berita tentang jalan keselamatan melalui dia. Itu dia yang dia bawa. Nah, tugas saudara dan saya selanjutnya adalah membawa orang-orang ini untuk mengenal dia. Dan Bapa adalah satu, artinya dia itu Allah. Karena cuma di Dewa dialah keselamatan itu ada, saudara. Tidak ada jalan yang lain. Nah, disinilah kesempatan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Caranya bagaimana? Minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa bawa jiwa untuk Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan yang paling dalam, yang Tuhan Yesus nggak bisa lakukan waktu dia ada di dalam dunia ini. Kalau bicara kuasa, saudara gak usah tentang Tuhan. Saudara dan saya juga anak-anak Allah, tapi kita nggak bisa seperti Tuhan Yesus. Kuasa kita nggak mungkin sama seperti Tuhan Yesus. Sekalipun Yohanes 1:12, ketika kita percaya kepada dia, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan berarti kita sama seperti Tuhan Yesus kuasanya. Bukan. Itu bicara otoritas. Itu cuma bicara otoritas saja, saudara-saudara. Saya ulangi, saya akhiri, saudara. Jadi, ini kerinduan Tuhan. Pekerjaan yang lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan, itu bicara tentang kita bawa jiwa-jiwa. Mengenal dia, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, mengenal dia dan Bapa adalah satu, atau mengenal dia itu Allah. Satu-satunya Allah yang benar, tidak ada yang lain selain dia. Demikian firman Tuhan. Sebelum saya akhiri, saya ajak saudara berdoa sebentar. Bapa, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biar Engkau menguraikan, menjelaskan lebih lanjut kebenaran ini, supaya jemaat-Mu mengerti bahwa Tuhan rindu. Tuhan sangat-sangat rindu, bahkan kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk mengenal dia satu-satunya Allah yang benar, mengenal dia satu-satunya Tuhan, jalan keselamatan dan kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tegal Alur. Tuhan berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, kalau ada yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Ada yang mungkin kehilangan orang-orang yang kasih, juga Tuhan hiburkan mereka dengan kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas dan menyiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin.